Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang dapat kita renungkan dalam apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini? Kalau kita melihat, tak kala dia mengatakan mati adalah keuntungan baginya, apa yang mau dinyatakan oleh Rasul Paulus? Apakah dia sedang mengungkapkan kekecewaannya? Apakah dia sedang mengungkapkan akan keputusasaannya sehingga dia mau segera mati karena mati adalah keuntungan bagi dia? Kalau kita melihat latar belakang daripada penulisan Rasul Paulus ini, Rasul Paulus menulis akan surat Filipi ini adalah tak kala dia ada di dalam penjara, atau tepatnya di tahanan rumah yang ada di kota Roma. Apakah dalam kondisi seperti itu yang membuat dia kecewa, yang membuat dia putus asa dan ingin cepat mati? Kalau kita perhatikan ayat demi ayat dari firman Tuhan ini, kita tidak dapat hal-hal yang negatif seperti itu. Tapi justru hal-hal yang positiflah yang kita dapatkan. Khususnya Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Rasul Paulus mengatakan yang pertama di ayat 12, dia mengatakan karena pemenjaraannya itu membuat Injil semakin maju. Itulah yang dia nyatakan di dalam ayat ini. Ini dapat kita hubungkan dengan kisah para rasul pasal 28 ayat 30 dan 31. Bagaimana Injil menjadi maju adalah yang pertama. Waktu dia ditahan di kota Roma, di sebuah rumah di sana, dia secara bergilir dijaga oleh prajurit, oleh tentara Roma yang menjaga seorang yang ditahan. Mereka bergilir menjaga dia. Dan firman Tuhan katakan dia di situ ditahan selama 2 tahun. Dan inilah kesempatan Rasul Paulus untuk menginjili mereka. Satu persatu daripada mereka diinjili oleh Rasul Paulus. Dia memberitakan kerajaan Allah. Dia memberitakan tentang Kristus kepada mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan selama 2 tahun dia ditahan di tahanan rumah itu. Begitu banyak orang datang kepadanya secara bergilir. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia secara terus terang dan tanpa rintangan dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus, tentang Injil kepada mereka. Inilah yang membuat Injil itu menjadi maju. Begitu banyak orang yang mendengarkan akan Injil, dan begitu banyak jiwa yang boleh dibawa datang kepada Tuhan oleh pemberitaan Injil itu. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, Rasul Paulus di dalam ayat ke-13 mengatakan bahwa pemenjaraannya di penjara itu adalah disebabkan oleh karena Injil, oleh karena pemberitaan tentang Yesus Kristus. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau nyatakan bahwa dia di penjara itu bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia melakukan hal-hal yang bersifat kriminal, tidak, tapi dia dipenjarakan oleh karena pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan Injil, dan itu menguatkan akan pemberitaan Injil itu sendiri, di mana ada orang rela dipenjarakan karena Injil adalah sesuatu yang baik. Dia memberitakan kabar baik supaya orang diselamatkan, dan oleh karena itu dia dipenjara. Ini menjadi Injil menjadi sesuatu yang dikuatkan untuk menguatkan banyak orang, untuk menguatkan orang datang dan percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan oleh karena pemenjaraannya ini, jemaat Tuhan, banyak daripada jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan iman mereka, dan membuat mereka berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Jadi dia melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya, pemenjaraannya ini mendatangkan hal-hal yang positif, memberkati banyak orang dan memberkati hidupnya, di mana dia boleh menjadi saluran berkat. Jadi kalau begitu, apa maksud Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan? Kita lihat ayat 23, bahwa dia mengatakan mati adalah keuntungan adalah karena melalui kematian dia dapat bertemu
dengan Kristus. Ini menjadi kesukaan bagi dia, sehingga dia mengatakan mati adalah keuntungan baginya. Di mana dia tahu benar bahwa dia telah diselamatkan, bahwa oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib telah menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosanya. Sehingga kalau dia mati, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia mati, dia akan pergi ke surga di tempat keberadaan Kristus Yesus yang dia kasihi, yang adalah Tuhannya. Dan lebih daripada itu, kematian adalah keuntungan. Dia tahu benar kalau dia sudah mati, maka dia tidak perlu lagi mengalami sakit penyakit. Kalau dia mati, dia tidak akan lagi mengalami penderitaan. Kalau dia mati, dia tidak perlu lagi mengalami pencobaan-pencobaan yang seringkali mendatangkan masalah, kesulitan, dan penderitaan dalam hidupnya. Karena dia tahu dia mati di dalam Kristus, maka dia akan mendapatkan yang terbaik dari Kristus. Dia akan mendapatkan keselamatan. Dan lebih daripada itu, dia tahu tak kala dia mati, dia akan bertemu dengan Kristus. Oleh sebab itulah dia mengatakan mati itu adalah keuntungan, karena dia akan mendapatkan yang terbaik. Dia tahu benar apa yang terjadi setelah dia mati. Seringkali orang tidak tahu setelah dia mati apa yang akan terjadi dalam hidupnya, membuat dia takut akan kematian. Mungkin dia mengira setelah dia mati dia akan hilang selama-lamanya, atau dia setelah mati dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, atau dia sudah mati dia akan mengalami siksa kubur, atau kalau dia sudah mati dia harus masuk di dalam api penyucian yang membakar dia terus-menerus sampai bersih, baru dia bisa masuk surga. Rasul Paulus jelas tahu bahwa setelah dia mati, dia akan menuju ke surga. Dia akan memperoleh keselamatan. Dia akan bertemu dengan Kristus. Karena dia adalah orang yang percaya kepada Kristus, yang telah mati bagi dia, yang telah menghapus dosanya. Karena melaluinya dia akan memperoleh keselamatan kekal. Melaluinya dia akan menuju ke tempat keberadaan Kristus, yaitu surga, satu tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi dia. Dan segala kebahagiaan, kedamaian dia akan dapatkan di dalam kekekalan itu. Itulah yang membuat dia menyatakan mati adalah keuntungan. Kemudian dia mengatakan bahwa hidupnya adalah bagi Kristus. Di sini terjadi sesuatu desakan tersendiri dalam hidupnya. Memang dia mengatakan lebih baik dia mati saat ini, karena dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sedemikian rupa. Tapi dia pun mau nyatakan bahwa bukan berarti dia kemudian pingin mati, segera mati. Itu ada satu hal yang egois. Tapi dia mengatakan lebih perlu dia hidup. Mati di dalam Kristus adalah indah, tapi adalah jauh lebih indah adalah kita mau hidup bagi Kristus. Kita tidak mau segera mati, tapi kita mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus seperti apa? Ada 3 hal penting yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini. Yang pertama, ada gairah yang begitu luar biasa dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia mengatakan yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan, bahwa aku tidak akan mendapatkan malu baik sedia kala maupun sekarang, bahwa hidupku mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adalah kerinduan dalam hidupnya, bahwa hidupnya tidak mendatangkan malu bagi Kristus, tidak mendatangkan aib bagi Kristus, tapi bagaimana hidupnya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Itulah hidup bagi Kristus. Biarlah ini menjadi suatu tujuan dari hidup anak-anak Tuhan dalam hidup. Baik dia bekerja, baik dia berusaha sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan sebagainya. Bagaimana biarlah dalam hidupnya yang hidup bagi Kristus ini ada kerinduan yang begitu besar, pengharapan yang begitu luar biasa, supaya hidupnya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan.
motivasinya, perkataannya, perbuatannya, dan sebagainya dalam hidupnya, melahirkan apa yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Itulah hidup bagi Kristus. Dan yang kedua adalah hidup bagi Kristus. Rasul Paulus memberikan satu pernyataan yang luar biasa, adalah bekerja untuk menghasilkan buah. Bekerja untuk menghasilkan buah. Hari ini saya tidak mengajak kita untuk berpikir terlalu luas. Bagaimana memikirkan jiwa-jiwa yang begitu banyak yang ada di luar sana. Kadang-kadang kita konsentrasi terlalu luas sehingga hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan tidak kita lakukan, bahkan kita abaikan. Bagaimana kita bisa bekerja menghasilkan buah? Kita mulai dulu dari keluarga kita. Bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi istri kita, menjadi berkat bagi suami kita, menjadi berkat bagi anak-anak kita, menjadi berkat bagi orang tua kita, mertua kita, tetangga kita, membantu kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana hidup kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Melalui hidup mereka mereka boleh mengenal Kristus, mereka boleh melihat akan kasih Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi berkat bagi istri, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, sehingga mereka pun akhirnya bisa melihat akan kasih Kristus yang begitu besar itu, hingga mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka sedemikian rupa. Demikian juga dengan orang tua kita, mertua kita, tetangga kita, famili kita, pembantu kita. Mereka boleh melihatkan kasih Kristus dalam hidup kita. Dan begitu karya Tuhan melalui hidup kita, mereka pun bisa memuliakan Tuhan. Mereka bisa bagaimana akhirnya percaya kepada Tuhan, karena bisa melihat kasih Kristus yang begitu besar dalam hidup kita. Bekerja menghasilkan buah. Kita mulai dari hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dulu dari sana. Kita tidak perlu memikirkan terlalu jauh. Aku harus memberitakan Injil katakanlah ke Papua, ke Nias dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mulai dari tempat di mana kita berada. Bagaimana kita boleh menjadi berkat dan memenangkan jiwa melalui hidup kita. Menjadi berkat bagi mereka. Anak-anak kita bisa mengasihi Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hidup, bagaimana kita hidup bagi Kristus adalah bagaimana kita bekerja menghasilkan buah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menyatakan bagaimana dia mau hidup bagi Kristus adalah bagaimana melalui hidupnya orang-orang di sekitarnya, jemaat Tuhan bisa imannya semakin bertumbuh, imannya semakin kuat, menjadi berkat bagi mereka melalui hidupnya. Bagaimana dia mau belajar akan firman Tuhan, dan bagaimana dia mau praktekkan firman Tuhan, dan bagaimana dia mau menyaksikannya itu dalam hidupnya, sehingga boleh menguatkan, meneguhkan iman jemaat melalui persekutuan-persekutuan, melalui sel-sel grup, komsel, dan sebagainya. Bagaimana kita mau menjadi orang yang bisa membangun iman saudara kita, memajukan iman saudara kita. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana dia hidup bagi Kristus. Yang pertama, kembali lagi adalah bagaimana inilah menjadi satu kerinduan utama dia, pengharapannya yang paling besar dalam hidupnya. Bagaimana hidupnya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana hidupnya bekerja menghasilkan buah. Dan yang ketiga, bagaimana hidupnya boleh membangun iman jemaat. Bagaimana melalui hidupnya jemaat imannya semakin maju. Dan di dalamnya kita boleh melihat bahwa baik
Kita sebagai orang Kristen, baik kita hidup maupun kita mati, semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mati adalah keuntungan, tapi jauh lebih perlu firman Tuhan katakan untuk kita tetap hidup, supaya kita boleh semakin memuliakan Tuhan, menghasilkan buah, dan memajukan jemaat. Tetapi kalau kita mati, luar biasa, itu adalah keuntungan bagi kita, karena kita akan mendapatkan apa yang terbaik dari Kristus yang mengasihi kita. Amin.